Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabatku sekalian di channel kita yang keren ini. Sekarang kita sambil duduk santai, habis sholat asar kita duduk-duduk santai sambil kita berbincang ngobrol-ngobrol. Mungkin di saat ini ya teman-temanku ada yang mengalami permasalahan-permasalahan yang tak kunjung-kunjung selesai, yang selalu terus-menerus hadir menghampiri teman-teman sekalian. Atau mungkin juga ada yang bertanya, bagaimana cara kita agar kita bisa mengatasi masalah-masalah, agar masalah itu kita tidak pikirkan, agar masalah itu cepat pergi dari kita. Temanku sekalian, ya sebelum kita lanjut bahas ya, saya ingin sapa sahabat-sahabatku sekalian, para subscriber saya, para penonton-penonton saya dimanapun saja berada. Ya banyak juga ya penonton saya, para viewers saya, para subscriber saya dari berbagai negara ya, dari Malaysia, dari Brunei Darussalam, juga dari Arab Saudi ya, juga dari Dubai, juga dari India. Banyak sekali ya sahabat-sahabatku, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-temanku semua bisa menikmati, mendapatkan dedikasi dari channel ini ya teman-temanku. Nah teman-temanku, seperti opening tadi ya, bagaimana cara kita menghadapi masalah. Nah teman-teman sekarang lihat, saya sedang ngapain ini, saya sedang relax. Ada yang mengalami semacam itu ya, berbagai macam masalah ya, tentu kita semua akan mendapatkan masalah. Semua kita itu tidak lepas dari masalah, mau siapapun punya banyak masalah ya. Kita tamat sekolah punya masalah, apa masalahnya? Iya, pengen lanjut kuliah, ke kuliah. Sudah tamat kuliah, sudah sarjana, ada masalah lagi. Apa masalahnya? Tidak punya pekerjaan. Lagi sudah punya pekerjaan, masalah lagi apa? Pengen menikah. Setelah menikah punya masalah lagi apa? Pengen punya anak. Setelah punya anak pengen punya rumah lagi, sebagainya. Masalah, semua masalah dan masalah. Ya, tidak lepas dari permasalahan. Namun yang saya ingin kasih tips ya, caranya agar walaupun banyak kita punya masalah itu, problem, obstacles, rintangan, kalau saya lebih memandang itu sebagai cobaan saja, sebagai teguran, bahkan agar kita terus berpikir teguran Allah seperti ini loh. Mungkin ada sesuatu, something wrong happen to us ya, ada sesuatu yang terjadi ya, kepada kita semua yang kita we didn't realize it, we have do ya, kita tidak sadar bahwa kita pernah lakukan itu. Mungkin itu sebab Allah memberikan kita teguran seperti semacam masalah-masalah yang kita alami. Nah ini intinya teman-temanku, masalah itu jika kita taruh utek akan terus. Jika kita lawan maka akan terus datang bermasalah. Contoh ya, ada orang yang memfitnah teman-teman, mengatakan ini dan itu. Jika teman-teman balas itu fitnah ya, teman-teman balas itu, maka akan banyak bermuncul lagi cabang-cabangnya, banyak sekali. Jika teman-teman menghadapi, melawan balik orang yang memfitnah itu, atau teman-teman samperin lagi orang-orang yang memfitnah itu, tahu nunggu semua orang yang memfitnah itu, dan kalau samperin dia, maka akan timbul lagi berbagai macam AABB itu yang akan datang untuk memberikan kita ya sejenisnya lah. Nah caranya seperti apa? Contoh ini saya kasih analogikakan seperti ini. Teman-teman coba mandi di kolam, di mana kolam itu tidak ada
keramiknya atau alasnya, alas pakai tanah saja ya, lumpur lah tanah. Jika teman-teman mandi di sana di kolam itu, maka otomatis akan keruh airnya kan. Air itu berubah menjadi keruh atau debu-debu, lumpur-lumpur itu akan naik ke atas. Kenapa? Karena sebab kita berjalan. Semakin banyak kita berjalan di tengah air itu, maka akan semakin banyak kotorannya di air itu. Caranya bagaimana? Nah, berjalan saja di tengah, lalu diam beberapa menit, maka dengan sendirinya debu, lumpur itu, tanah yang naik ke atas akan berjatuhan, akan turun dia. Jadi air itu akan tenang jadinya. Nah, itu salah satu cara kita untuk menghadapi semua permasalahan itu. Nah, dari contoh tadi mungkin teman-teman bisa mengambil manfaatnya, hikmahnya, agar teman-teman bisa praktikkan jika ada banyak obstacles-nya. Lebih baik mendekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan dirinya, minta petunjuk, minta maaf kepada Allah. Jalan keluarnya seperti bagaimana? Bermohon dekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai mengambil keputusan untuk mencari jalan buntu untuk mendatangi tempat-tempat yang tidak disyariatkan oleh agama kita. Oke, sahabatku, sampai di sana saja sharing kita pada video kali ini. Mudah-mudahan manfaatnya. Matur tampiasih, agung-agung, sinampura, tipa selaku semeton yang sudah menyaksikan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.